Kontraksi palsu atau Braxton Hicks adalah kontraksi yang dirasakan ibu hamil sebelum terjadinya kontraksi persalinan. Pada saat mengalami kontraksi palsu, perut ibu akan terasa lebih kencang. Namun, kontraksi palsu juga bisa terasa seperti perut kram atau nyeri ringan. Kontraksi palsu umum terjadi pada trimester kedua atau ketiga masa kehamilan. Sebetulnya, kontraksi palsu merupakan cara tubuh mempersiapkan persalinan yang sebenarnya, namun tidak menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Kondisi ini juga merupakan relaksasi otot rahim sehingga dapat menyebabkan kram hingga pengetatan pada area perut tertentu dalam jangka waktu tidak intens. Penyebab kontraksi palsu. Kontraksi palsu bisa dirasakan mulai trimester kedua, namun seringkali dialami pada trimester ketiga. Ketika kontraksi palsu terjadi, otot-otot rahim mengencang selama kurang lebih 30-60 detik. Namun, ibu juga sering bertanya, apa penyebab kontraksi palsu terus-menerus terjadi? Namun, begitu belum tentu cervix menjadi lunak dan melebar. Ibu sering khawatir apakah ini kontraksi asli atau bukan. Karena intensif terjadi mendekati waktu persalinan, beda dengan kontraksi palsu, kontraksi asli dapat membantu proses pelebaran cervix. Beberapa pemicu kontraksi palsu atau Braxton Hicks yakni sebagai berikut. Yang pertama, ibu menjalani aktivitas yang cenderung berat seperti mengangkat barang atau olahraga yang berlebihan. Dan yang kedua, gerakan janin sangat-sangat aktif. Ketiga, jika seorang menyentuh perut, ibu dan bayi bereaksi. Keempat, kandung kemih penuh. Kelima, berhubungan seks. Dan keenam, dehidrasi. Terakhir yaitu mual muntah atau intens. Ciri-ciri kontraksi palsu. Banyak ibu hamil yang cenderung bingung atau sulit membedakan ciri-ciri kontraksi palsu saat hamil 9 bulan atau kontraksi palsu 8 bulan. Namun, ibu tidak perlu khawatir, sejatinya kontraksi palsu ini membuat rahim jadi mengencang. Akibatnya, daerah perut bagian bawah kram dan mengalami sensasi meremas. Setelah itu, otot perut kembali rileks. Tidak seperti kontraksi asli jelang persalinan, kontraksi palsu tidak teratur dan menimbulkan rasa tak nyaman. Gejala khas kontraksi palsu yang perlu ibu ketahui yaitu tidak memiliki pola yang teratur, bervariasi dalam intensitas di mana bisa terjadi berkurang atau lebih kuat, tidak nyaman dan umumnya tidak menimbulkan rasa sakit, serta mungkin berhenti ketika ibu bergerak atau mengubah posisi. Perlu diingat, ibu, ciri-ciri kontraksi palsu ini mungkin tidak semua dialami. Apabila sesuatu yang ibu khawatirkan, bisa menemui bidan atau dokter spesialis kandungan. Perbedaan kontraksi palsu dan kontraksi asli. Ini dia poin yang wajib ibu simak ya bu, sehingga tidak panik terlebih dahulu. Terkadang ibu bisa menjadi khawatir karena kontraksi palsu yang menyakitkan. Untuk itu, simak perbedaan kontraksi palsu dan kontraksi asli jelang persalinan berikut ini. Kontraksi asli. Kontraksi asli menjelang persalinan perlahan-lahan, intensitasnya lebih kuat dan lama. Yang kedua, frekuensi kontraksi asli datang secara berkala dan berlangsung sekitar 30 hingga 70 detik. Seiring berjalan waktu, kontraksi akan terasa semakin kuat. Yang ketiga, kontraksi asli tetap berlanjut bahkan ketika ibu bergerak, mengubah posisi, atau beristirahat. Yang keempat, bagian area perut yang sakit atau mengalami kontraksi dimulai dari punggung bawah dan bergerak ke depan perut. Yang kelima, terakhir, ada beberapa ibu juga merasakan mulai dari perut dan pindah ke punggung. Sedangkan kontraksi palsu, yang pertama, intensitas kontraksi palsu tidak sering dan kuat secara frekuensi, tidak meningkat dalam durasi, biasanya terjadi kurang dari 1 menit. Dan yang kedua, beberapa ibu merasakan kontraksi palsu yang tiba-tiba muncul lalu menghilang. Kontraksi palsu tidak time dan tidak bisa diprediksi, muncul rasa yang tidak nyaman dan tidak menyakitkan. Yang ketiga, kontraksi palsu tidak menyebabkan pelebaran serviks yang tidak berujung pada kelahiran.
Kemudian, kontraksi palsu dapat berhenti saat ibu berjalan atau beristirahat, bahkan mungkin hilang saat mengubah posisi. Terakhir, umumnya kontraksi palsu dirasa pada bagian depan perut atau panggul. Nah, cara mengatasi kontraksi palsu. Setelah ibu sudah tahu penyebab, ciri-ciri, dan perbedaan kontraksi palsu, sebaiknya ibu lakukan beberapa cara berikut ini ya Bu. Yang pertama, coba ubah posisi ibu, misalnya jika terlalu lama berdiri bisa duduk sejenak dan sebaliknya, agar otot-otot rahim bisa lebih tenang atau tidak tegang. Yang kedua, rutin olahraga ringan. Ibu bisa melakukan aktivitas atau olahraga ringan seperti berjalan kaki di dalam rumah, senam hamil atau yoga yang menyehatkan. Yang ketiga, buat diri menjadi rileks, coba mandi air hangat atau berendam setidaknya 15 atau 30 menit, serta tidur siang apabila ada waktu. Selalu sempatkan diri untuk beristirahat ya Bun. Dan yang keempat, cukupi kebutuhan air putih untuk minum 8-10 gelas air per hari dengan jumlah total kurang lebih 2,3 liter, ditambah yang berasal dari makanan seperti buah dan sayur sehingga total asupan cairan menjadi 3 liter per hari. Yang keenam, perhatikan nutrisi khusus ibu. Hamil, pilihlah nutrisi lengkap seperti nutrisi makro, contohnya karbohidrat, protein, lemak, dan nutrisi mikro seperti vitamin dan mineral dari makanan yang dikonsumsi, seperti juga bisa minum susu prenagen. Nutrisi khusus untuk ibu hamil dari prenagen ini mengandung nutrisi lengkap, yaitu sumber protein, tinggi asam folat, omega 3, tinggi kalsium, dan tinggi zat besi. Nah, kapan nih ibu harus berkonsultasi ke dokter? Ciri-ciri kontraksi palsu yang dialami ibu bisa berbeda dengan ibu lainnya. Oleh karena itu, segera hubungi dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat apabila ibu mengalami hal-hal berikut ini ya. Yang pertama itu, terasa tanda-tanda kontraksi persalinan di usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Yang kedua, kontraksi semakin berirama dan teratur setidaknya 6 kali per jam atau setiap 10 menit. Yang ketiga, pecah air ketuban. Yang keempat, kontraksi terasa menyakitkan, tidak mereda setelah beristirahat. Yang kelima, terjadi perdarahan atau bercak vagina. Yang keenam, ibu mengalami tekanan dari daerah panggul atau perut bagian bawah seperti bayi mendorong ke bawah dan nyeri punggung. Hal ini bisa menandakan persalinan prematur. Namun, apabila ibu sudah melewati kehamilan 37 minggu, segera ke fasilitas terdekat jika air ketuban pecah, bahkan jika ibu tidak mengalami kontraksi. Pendarahan vaginal lebih dari sekedar bercak, kontraksi terjadi dalam 5 menit per jam atau kurang, rasa yang konstan, serta gerakan bayi berkurang. Namun, jika ibu tidak mengalami kontraksi sama sekali menjelang persalinan, ibu bisa merangsang kontraksi secara mandiri. Cukup sekian ya bunda-bunda ya. Semoga informasi ini bermanfaat.